Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jadi untuk materi kali ini kita akan belajar tentang pertolongan pertama atau PP ya. Ada yang udah pernah dengar apa itu PP? Jadi PP itu merupakan pemberian pertolongan segera kepada korban yang mengalami sakit atau cedera secara mendadak sebelum korban dirujuk ke RS ya. Jadi ini tuh adalah pertolongan yang pertama kali ya, ketika seseorang itu mengalami sakit atau cedera. Jadi contohnya kalau misalnya ada orang kecelakaan gitu ya, kemudian ada orang awam ya, kemudian dia itu memberikan pertolongan yang pertama kalinya. Nah, inilah yang disebut pertolongan pertama ya. Nah, pertolongan pertama ini bersifatnya sementara. Kenapa? Karena pertolongan pertama ini nanti akan dilanjutkan ke pertolongan yang lebih serius di fasilitas kesehatan atau rumah sakit ya. Kemudian siapa pelaku pertolongan pertama ya? Jadi pelaku pertolongan pertama itu adalah penolong yang pertama kali tiba di tempat kejadian ya, dan memiliki kemampuan medis dasar atau kedaruratan. Jadi ketika seseorang mengalami kecelakaan atau apa gitu ya, pokoknya sesuatu yang mendadak gitu ya, dia yang melakukan pertolongan pertama. Jadi misalkan ada seorang yang dia terjatuh dari motor ya, kemudian dia mengalami pendarahan hebat, kemudian nanti ada orang awam yang dia itu membantu untuk misalkan untuk membantu memperlambat perdarahannya gitu ya. Nah, itu adalah pelaku pertolongan pertama ya. Jadi dia itu adalah seseorang awam ya, yang memiliki kemampuan medis dasar ya. Kemudian apa tujuannya diberikan pertolongan pertama? Yang pertama adalah untuk menyelamatkan jiwa korban ya. Jadi dia ini untuk menyelamatkan jiwa. Karena seseorang yang mengalami kecelakaan yang hebat itu ya, dia itu memiliki golden time-nya itu 15 menit ya. Jadi kita itu punya waktu 15 menit untuk menyelamatkan seseorang itu ya, kalau misalnya cederanya itu vital gitu ya. Kemudian yang kedua adalah mencegah cacat ya. Ini adalah untuk cacat permanen. Jadi misalkan kalau misalnya ada orang yang kecelakaan, kemudian dia itu tulangnya sampai patah gitu ya, patah, kemudian menekuk gitu misalkan ya. Itu kan nanti pelaku PP dia itu akan melakukan mengembalikan tulangnya kepada posisi semula. Nah, kayak gitu ya. Itu kan salah satu contoh mencegah cacatnya ya kan. Jadi sebelum medis datang ya, pelaku PP dia itu akan membantu gitu ya. Kemudian yang kedua adalah memberikan rasa nyaman dan membantu proses penyembuhan ya. Kemudian apa kewajibannya pelaku PP? Kewajibannya adalah yang pertama adalah mengutamakan keselamatan diri dan orang lainnya. Jadi kita harus menyelamatkan diri kita sendiri ya, baru orang lain. Jadi kalaupun misalkan ya ada orang tenggelam gitu ya, ada orang tenggelam di sungai atau di laut atau di apa gitu ya, meskipun kita adalah orang yang pertama kali melihatnya, kalau kita tidak bisa berenang, maka kita sangat tidak dianjurkan untuk menolongnya ya, untuk tidak ikut terjun ke laut atau sungai ya, tapi kita harus meminta bantuan orang lain ya, kayak gitu ya. Jadi kita itu harus mengutamakan keselamatannya diri kita sendiri ya. Jadi pastikan aman ya, baru kita menolong orang lain kayak gitu ya. Kemudian yang kedua adalah meminta bantuan kepada yang lebih ahli. Nah, ini kayak tadi ya. Jadi misalnya ada kasus orang tenggelam ya, kalau kita tidak memiliki kemampuan untuk berenang, maka kita harus meminta bantuan orang lain kayak gitu ya. Kalau misalnya di kota besar itu biasanya kita pakai nomor telepon 112 kayak gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah memberi pertolongan kepada korban dengan cepat dan tepat sesuai dengan keadaan korban ya. Jadi pertolongannya itu harus tepat dan cepat ya. Karena tadi ya, ini tuh kalau misalnya lukanya atau apanya itu yang vital gitu ya, cederanya parah sekali ya, seseorang itu memiliki 15 menit ya golden time-nya ya untuk diselamatkan, seperti itu ya. Kemudian yang keempat adalah membantu pelaku PP lainnya ya. Jadi kita mengasistensi gitu ya. Kemudian apa yang diperlukan oleh seorang pelaku pertama?
Seorang pelaku pertama dia harus dilengkapi dengan APD ya. APD itu adalah alat perlindungan diri ya, yaitu merupakan alat-alat yang kita gunakan agar kita tidak tertular penyakitnya ya ketika kita melakukan pertolongan pertama ya. Contohnya adalah sarung tangan latex, masker, kacamata pelindung, baju hazmat, dan pelindung lainnya ya. Kemudian berikutnya adalah peralatan lain yang digunakan sebagai APD ya. Di sini ada kata steril, perban, plester, gunting, bidai, pinset, pen light, dan selimut ya. Ini masih banyak lagi ya. Jadi diingat, kalau misalnya kita melakukan pertolongan pertama ya, kita harus selalu menggunakan APD ya. Karena sekali lagi ya, seseorang itu kita tidak tahu dia itu memiliki penyakit apa ya. Jadi kalau misalkan korban yang kita tolong memiliki penyakit sejenis IMS ya, maka kan kita harus berhati-hati kan ya. Kita tidak boleh sampai terkena darahnya dia ya. Jadi kita harus menggunakan APD yang lengkap seperti itu ya. Oke, untuk materi kali ini kita belajar tentang ini saja ya. Ini adalah baru permulaannya ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.